Haleluya. Sekali lagi shalom, selamat pagi semuanya. Puji Tuhan. Yuk sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami datang kepada Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus selalu memberkati kami. Dan di hari Sabtu ini kami mau datang kepada Tuhan di pagi yang luar biasa ini Tuhan. Bapa di surga, berikan kami kesehatan, kekuatan, berkat-Mu dan juga hadirat-Mu biar tercurah buat setiap kami dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku ku dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Amin. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku ku dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Amin. Sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Katakan lagi. Oh, kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan
hanya sendirian, Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Sekali lagi dengan iman katakan, Kau beri yang kupinta. Kau beri yang kupinta. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan Kau bukakan. Benar Tuhan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Engkau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku. Kau selalu ada bagiku. Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Oh, mari sama-sama sembah Dia. Oh ya Yesus, kami percaya akan janji-Mu. Kami percaya akan firman-Mu. Oh, kami mau Tuhan, kami mau tinggal di hadirat-Mu, mengerti hati-Mu. Sungguh tinggal padamu Yesus. Kami mau setia, sebab kami percaya Engkau kan menjawab doa kami. Kau memberi yang kami pinta, seturut firman-Mu dan memuliakan-Mu, ya Yesus. Tahukah Bapak Ibu Saudara, ketika engkau dalam pergumulan dan engkau berkata, Tuhan tolonglah aku, Tuhan lepaskan aku, dan Dia segera datang menolongmu, menguatkanmu, memberikanmu firman, memberikanmu tuntunan dan melepaskanmu. Ketika engkau sedang dalam sakit penyakit dan engkau berkata, Tuhan sembuhkanlah aku, dan tahukah Bapak Ibu Saudara, Dia datang kepadamu, memberikan kekuatan, perlindungan kepadamu. Sebab apa yang engkau minta adalah sesuai dengan firman-Nya. Sebab ketika kita percaya akan Yesus Kristus, kesembuhan, pemulihan, bahkan berkat-berkat dicurahkan buat setiap kita. Oleh sebab itu lagu ini berkata, Kau beri yang kupinta. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Ketika kita mengetuk, pintu dibukakan bagi kita. Ketika kita mencari, kita mendapatkan apa yang kita cari. Semua itu hanya di dalam Tuhan Yesus. Tidak ada di tempat yang lain, tidak ada di Tuhan yang lain. Oleh sebab itu pagi hari ini, kuatkan imanmu, bangkitkan imanmu. Jangan goyah, jangan takut. Apapun yang terjadi, Tuhan menolongmu. Tuhan ada selalu bagimu. Dia setia, Dia sangat setia. Oh Yesus, haleluya. Dia setia dengan firman-Nya. Mari pandang wajah-Nya, pandang hadirat-Nya. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu.
Sekali lagi nyatakan sama-sama. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Oh, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan ku berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan, oh, dalam hidupku. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Haleluya. Bapa di surga, kami mau belajar sebentar tentang Yesus Kristus tuntun kami. Kami sangat diberkati ketika Yesus hadir buat setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau baik. Di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Iya, boleh sekali lagi dong berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Iya. Ayo, ini mana nih? AMD, ayo AMD. AMD, murid AMD. Ya, jangan sampai tidur. Kalau Anda tidur, berkatnya juga tidur. Oke, kita lihat di sini. Kita buka yuk sama-sama di Lukas. Nggak, lihat nih, gembalanya udah klimis begini rambutnya. No, ya kan, udah mandi pagi, udah seger. Iya dong. Jangan malas. Jangan nyembah Tuhan tidur, kita nyembah Tuhan dia tidur. Ya kan? Ku pandang wajah-Mu, dia aduh, sedih malaikatnya ya. Iya, ya kan? Pengen berkati tapi nggak jadi. Tuhan tanya, Kat, kenapa? Berkatilah. Bapak kan sangat baik, betul nggak? Sangat baik Bapak di sorga. Ya kan? Entar dulu Tuhan. Ya, masih tidur nih anak. Ya kan? Gembalanya nyembah, jemaat lain nyembah, lah dia tidur. Ya kan? Udahlah, berkati aja. Bapak di sorga tuh sangat baik loh. Ya, udah berkati aja nggak apa-apa. Kasihan dia. Ya, entar dulu Tuhan. Kalau dia diberkati sama dengan yang lain, berarti nggak adil dong. Tuhan kan kasih dan juga adil. Nah lo, ada malaikat tuh. Ya udahlah, lu atur aja deh. Waduh, ada kacau dah hidup lu. Ya, ayo dong. Kalau gembalanya semangat begini, ya, apa namanya, jemaatnya harus juga semangat. Ya, udah rapi-rapi, udah pakai parfum, ya kan? Haleluya. Kita lihat di sini Bapak Ibu Saudara ya. Ya, kita lihat di sini. Lukas pasal 13 ayat yang ke-22. Lukas pasal 13 ayat yang ke-22. Kita lihat, kita baca sama-sama ya.
Haleluya, haleluya. Lukas pasal 13 ayat yang ke-22. Siapa yang diselamatkan? Nah, kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Wah, ternyata orang ini menyadari kenapa dia bisa berkata seperti itu. Saya yakin ada seorang yang berkata loh, kita nggak tahu dia siapa, ya kan? Pengusahakah? Orang rohaniawan kah? Orang yang baik hati kah? Atau orang jahatkah yang bertanya ini? Nggak disebutin. Mungkin belum disebutin atau tidak disebutin. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu." Nah loh, baru aja dibilang tadi mau diberkati nggak jadi. Nah ini, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak. Aduh Tuhan, ya nggak ada ini ya, nggak ada saya persiapkan ini. Wah, besok saya akan begini ngomongnya, saya akan singgung-singgung. Nggak ada, ngalir aja, ya ngalir aja. Tuhan mau yang mana? Bebas. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Waduh, makin serem nih. Aduh Tuhan Yesus, tolong ini ya. Salah kali firman Tuhan nih pagi-pagi kayak begini nih. Salah nih kayaknya. Ya kan? Ayat 25. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, "Tuan, bukakanlah kami pintu." Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, "Aku tidak tahu dari mana kamu datang." Maka kamu akan berkata, "Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami." Tetapi ia akan berkata kepadamu, "Aku tidak tahu dari mana kamu datang, enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan." Nah Tuhan Yesus, saudara Yesus, tadi kita baru nyanyi, ya kan? Kita baru nyanyi apa? Kau beri yang kupinta. Lah ini kalau mengetok nggak dibukakan pintu lah, kayaknya salah lagu nih pagi hari ini. Iya, waduh, ya kan? Serem amat sih ayat pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, kita perlu mengerti konteksnya, ya. Di sini saya langsung kasih tahu benang merahnya sedikit, ya. Walaupun orang itu sudah melayani, sudah cinta Tuhan luar biasa, serasanya dia di dunia. Ketika dia melayani, dia bilang, "Saya cinta Tuhan." Nah, gitu ya. Ketika dia nggak melayani, ya udah masa bodoh. Dan dia menggunakan pelayanan, dia menggunakan jabatannya, dia menggunakan kekayaannya, dia menggunakan mungkin juga kekurangannya untuk alasan untuk kejahatan. Artinya orang-orang yang berbuat jahat, ya. Saya yakin ini bukan untuk Bapak Ibu Saudara. Ini untuk orang lain yang berbuat jahat. Kita lihat di sini dulu Bapak Ibu Saudara. Di sini ada orang yang bertanya. Ya, katakanlah dia itu mungkin namanya Junet. Junet ini bertanya kepada Yesus, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan, Tuhan?" Ya, Junet ngomong kayak gitu, ya. Dan Yesus jawab nggak? Jawab loh. Amin. Yesus jawab. Pelajaran yang kita ambil dari sini adalah, Bapak Ibu Saudara, ketika engkau datang kepada Tuhan, engkau berdoa, engkau meminta mungkin, engkau bertanya kepada Dia, "Tuhan, maukah engkau memberkati aku? Tuhan, maukah engkau menolongku? Tuhan, aku ini bagaimana Tuhan? Aku ini sudah lelah Tuhan. Tolong aku Tuhan."
saya yakin Tuhan Yesus menjawab doamu. Dan dia pasti mau menolongmu. Orang lain aja dia jawab kok, apalagi anaknya sendiri. Amin. Halo. Iya, orang lain cuma tanya kayak gini, Tuhan, enggak banyakkah orang nanti yang diselamatkan? Yesus jawab, apalagi Bapak Ibu Saudara, Tuhan, ini aku anakmu, aku sedang kesulitan, Tuhan, jawab aku, Tuhan. Yesus bilang apa? Iya anakku, aku akan menolongmu, percayalah kepadaku. Ya, dari pernyataan perkataan orang seperti ini, sebenarnya Yesus sedang mengajarkan kita. Pertanyaan kayak begini diajukan kepada Yesus. Ini kan perkataan yang tidak sembarangan, Bapak Ibu Saudara. Betul nggak? Apakah sedikit saja orang yang akan diselamatkan? Coba pikir baik-baik. Pertanyaan yang gampangkah ini untuk dijawab? Nah, orang-orang Farisi saja ragu-ragu menjawabnya. Karena mereka tahu siapa diri mereka di hadapan Tuhan. Betul nggak? Apalagi Yesus. Yesus berkata dengan bijaksana dan luar biasa, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Berjuang. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Wah, makin serem nih. Ya. Tapi Yesus berkata apa adanya. Kenapa Yesus berkata apa adanya? Karena Yesus adalah pribadi yang murni. Sungguh murni. Orang yang murni akan berkata apa adanya, bukan ada apanya. Orang berkata begini, ini kalau Yesus ada apanya ya. Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Lalu jawab Yesus kepadanya, ya semua bisa diatur. Nah itu baru ada apanya. Ngerti nggak? Ya tergantung ya pelicinnya, licin atau kesat atau gimana gitu ya. Begitukah? Enggak. Ya. Enggak begitu. Yesus enggak begitu kali. Ya kan? Ya. Tergantunglah. Lihat dulu ya. Apa namanya? Status kamu bagaimana? Ya, kalau ditanya, oh, sedikitkah yang diselamatkan? Ya kan? Ya, ikut aku dulu. Ya, melayani sama aku dulu. Kata Yesus gitu. Gitu kah? Enggak kan? Dia enggak maksa orang untuk ikut dia, tapi dia ngomong apa adanya. Karena ingat baik-baik, setiap perkataan Yesus adalah firman. Setiap perkataan Yesus adalah ketika dia mendengar dari Bapa dan dia sampaikan kepada orang-orang pada waktu itu, juga termasuk kita. Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Ya. Dan Tuhan gak bilang, ya sedikit atau banyak yang diselamatkan tergantung berat badan kamu, ya kan? Nggak gitu. Kayak saya ini gemuk, lalu saya lewat situ, sesak lah, nggak bisa saya masuk nih. Nggak begitu. Bukan tergantung fisik, bukan tergantung ya harta, bukan tergantung kemampuan seseorang, ya. Tetapi Tuhan bilang berjuanglah. Artinya apa? Berjuanglah. Apa sih yang diperjuangkan? Gimana sih caranya berjuang? Orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Artinya ada tuan rumah di situ, yaitu Bapa di sorga. Kalau kita nggak berjuang, kita nggak akan bisa masuk ke dalamnya. Ya, bagaimana berjuangnya, Pastor? Di sini dikatakan mereka mengetok-ngetok pintu, tetapi tuan rumah itu berkata, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Oh, maksudnya gimana sih?
Kalau orang mengetok, kan tinggal dibuka. Betul nggak Bapak Ibu Saudara? Make sense kan? Kalau orang mengetok, tok tok tok, misi om, ya kan? Ya orang buka pintunya. Tetapi saya mau kasih tahu, ini berbicara tentang yang pertama, otoritas. Katakan otoritas. Bapa di surga punya otoritas untuk menutup dan membuka. Kalau Tuhan bilang begini, ya, kalau Tuhan bilang begini, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Pernyataannya maksudnya bagaimana itu ya? Orang kan lagi mengetok lah, kok dia bilang begitu? Ya, ini berbicara tentang otoritas. Kalau Tuhan berkata, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Waduh. Artinya apa? Ayo, artinya apa? Ayo. Tuhan tidak mengenal orang tersebut. Itu adalah pernyataan yang sangat mengerikan. Baru tahu dia. Ya, saya bacakan di terjemahan Indonesia. Berusahalah ayat 24, supaya kamu masing-masing berhasil melewati pintu surga yang sempit. Aku menegaskan bahwa banyak orang ingin masuk ke surga, tetapi tidak mampu melakukannya. Ternyata surga punya standar. Tuhan bilang, aku tidak pernah menganggap bahwa aku benar-benar menjadi Tuhan dan penguasamu. Waduh, itu artinya aku tidak tahu ya dari mana kamu datang. Orang-orang itu bilang begini sebelumnya, Tuhan penguasaku, tolong bukakan pintu bagiku. Kayaknya manis sekali perkataanmu ya. Manis sekali bibirmu. Manis sekali mulutnya. Tetapi bagi Tuhan, ya, mulut kita itu tidak diperuntukkan Tuhan kalau kita berbuat jahat, Bapak Ibu Saudara. Dan Tuhan bilang begini, aku tidak pernah menganggap bahwa aku benar-benar menjadi Tuhan dan penguasamu. Waduh, kalau Tuhan tidak menganggap kita, mau kemana nasib kita ini Bapak Ibu Saudara? Oleh sebab itu pagi hari ini kita belajar dari Yesus. Yesus sudah memperingatkan kepada orang-orang pada waktu itu. Itu artinya Yesus menyampaikan juga kepada kita bahwa kita harus berjuang. Katakan berjuang. Berjuang itu penting supaya kita masuk ke dalam sana, ke dalam kekekalan bersama dengan Tuhan Yesus. Saya mau lihat siapa di sini yang mau tinggal bersama dengan Tuhan Yesus selamanya. Angkat tangan, lambaikan tangan. Kita semuanya mau ya? Iya. Cuman jangan sekarang dulu, nanti dulu. Masih banyak pekerjaan kita. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara harus berumur panjang supaya semakin banyak berbuah di bumi, ya. Jangan minta mati dulu ya, jangan ya. Jangan minta mati dulu. Minta berkat boleh. Minta umur panjang boleh. Minta karir boleh. Minta urapan yang banyak boleh. Itu boleh semua. Itu seturut kehendak Tuhan. Tapi kalau minta mati, jangan. Oke? Artinya apa? Tuhan, aku tidak layak. Lebih baik aku mati saja. Nggak, itu bukan kehendak Tuhan. Ya, itu bukan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan supaya Anda semuanya melakukan lebih banyak pekerjaan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya, walaupun di dunia menderita. Jangan salah loh. Saya cukup sering mendapat anak-anak muda yang pengen, udahlah pastor, aku mati aja.
Serem loh pernyataan kayak gitu. Kita yang sebagai hamba Tuhan, ya dakdikduk kan dengernya. Tuhan Yesus, kenapa dia ini seperti ini? Ya, ya kita cepat-cepat gitu loh. Jangan kayak gitu. Nggak boleh ya, nggak boleh. Permintaannya salah. Tidak sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Tetapi minta apa? Tuhan, saya minta berkat, saya minta umur panjang, saya minta keberhasilan, keberuntungan, dan semuanya. Ya, amin. Anak-anak muda, halo anak-anak muda. Ya, jangan ingin mengakhiri hidupmu secara cepat ya, nggak boleh ya. Iya, yang baru nikah juga begitu, harus berumur panjang, ya. Oke, kita lanjutkan di sini Bapak Ibu Saudara. Nah, alasan lagi nih, ayat 26. Lalu kamu berkata, tetapi saya sudah makan dan minum bersama Tuhan. Engkau juga pernah mengajar di jalan-jalan kota kami. Saat itulah Allah Bapa berkata, di mataku kalian tidak pernah menganggap aku sebagai Tuhanmu. Hai kamu dan semua pelaku kejahatan, pergilah dari hadapanku. Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak main-main soal keselamatan. Ya, ini yang kita bisa pelajari bahwa Tuhan tidak main-main soal keselamatan. Dia sudah berkorban, bukan hanya sabar, tetapi dia berkorban bagi Anda. Dia berkorban, dia mengorbankan anaknya yang tunggal supaya kita diselamatkan ketika kita percaya kepada Yesus. Jangan sampai kita selalu berkata, Tuhan, aku gak layak. Tuhan, aku gak layak. Akhirnya benar-benar gak layak. Engkau ke diskotik lah, engkau pergi ke pendosa-pendosa lah, engkau tinggalkan Tuhan karena engkau merasa gak layak. Ya, kadang-kadang hati-hati terhadap pernyataan seperti itu. Saya ajarkan kepada saudara, supaya ketika engkau di hadapan Tuhan, sekali dua kali oke lah engkau berkata, Tuhan aku gak layak, sambil menepuk dada. Tuhan aku gak layak, aku orang berdosa Tuhan. Tapi saya mau bilang, setelah 2-3 kali itu, datanglah kepada Tuhan dengan penuh ucapan syukur, penuh dengan kebanggaan kepada Tuhan, penuh dengan sukacita dan kegirangan, dan berkata, Tuhan terima kasih, aku adalah anakmu, aku ahli waris kerajaanmu. Aku bisa melakukan perkara-perkara ajaib bersama dengan Tuhan. Hari ini ada harapan. Hari ini aku akan melakukan firman-Mu, berkati aku di dalam nama Yesus. Pergi keluar, pergi ke sekolah, pergi kuliah, pergi bekerja, dan lakukan firman Tuhan. Sebab apa? Tuhan sudah melayakkan engkau. Tuhan sudah menguduskan engkau dengan darahnya. Kalau engkau selalu terbenam di dalam ketidaklayakan, Tuhan yang sedih. Ketika engkau berkata, ketika engkau datang kepada Tuhan, selalu dan selalu seperti itu, minder aja terus, Tuhan tidak suka. Ternyata seperti itu juga, hati-hati ya, jangan sampai Tuhan nanti bilang, engkau tidak menganggap pengorbananku nyata. Nah, oleh sebab itu jangan terus-terusan berkata, ya, aku tidak layak Tuhan. Artinya apa? Engkau berpikir bahwa Tuhan tidak mengampunimu. Nanti engkau tidak akan pernah berjuang bersama dengan Tuhan. Pintu itu sesak. Ketika engkau tahu pintu itu sesak, kuatkan hatimu, kuatkan imanmu. Masuk ke dalam pintu yang sesak itu. Kuatkan imanmu. Karena kalau engkau tidak menguatkan imanmu, tidak menguatkan hatimu, tidak menguatkan rohmu, maka engkau tidak akan pernah sanggup masuk melalui pintu yang sesak itu. Engkau akan kembali dan keluar, dan engkau mencari pintu yang lebih terbuka. Neraka adalah pintu yang sangat besar.
Dia itu menganga mulutnya sebesar-besarnya untuk mendapatkan Anda di sana. Oleh sebab itu, jangan sampai engkau selalu berkata, aku ini tidak layak Tuhan. Aku tidak akan pernah diampuni. Udah. Bisa kelar hidup Bapak Ibu Saudara. Jangan lagi berkata seperti itu. Kalau sekali, 2 kali, paling banyak 3 kali lah. Oke. Tapi setelah itu bilang begitu. Saya sudah ajarkan ya kepada Bapak Ibu Saudara ya. Jadi saya tidak bersalah di hadapan Tuhan. Artinya apa? Jangan selalu kita berkata, Tuhan, pasti Tuhan tidak mau mengampuniku kan? Udah. Tuhan bilang, enggak nak. Engkau layak di hadapanku. Percayalah kepadaku, darahku sudah menguduskanmu. Ya. Seorang nabi di perjanjian lama, saya lupa, Yeskel atau Yeremia atau Yesaya ya. Dia berkata, Tuhan, mulutku ini najis Tuhan. Aku enggak layak menyampaikan firman-Mu. Lalu Tuhan, malaikat Tuhan dari atas mengambil bara api dan menyentuhkannya pakai supit, lalu menyentuhkannya ke mulutnya. Dan bara api itu sudah menguduskan nabi tersebut. Dan nabi tersebut dilayakkan untuk menyampaikan firman Allah. Halo? Ya, di zaman perjanjian lama sebelum Yesus datang, darah Yesus belum tercurah, betul ya? Tapi Tuhan pakai bara api. Tapi jangan pula nanti engkau bilang, Tuhan aku gak layak, lalu engkau mengambil arang, lalu engkau jodorkan ke mulutmu. Nah, itu salah. Ya, bukan begitu. Bara apinya Tuhan gak kayak bara apimu. Ya, artinya apa? Tuhan berusaha meyakinkanmu supaya engkau benar-benar kudus. Engkau sudah dikuduskan oleh darah Yesus. Datang sama Tuhan. Yang kedua, orang-orang yang melakukan kejahatan tidak akan pernah masuk ke dalam kerajaan sorga. Artinya apa? Orang-orang yang melakukan kejahatan di sini adalah orang-orang yang tidak mau bertobat dari kejahatannya. Selalu dia mencuri terus dan tidak pernah bertobat. Mencuri terus. Ya. Selalu dia berbuat dosa dan dia tidak pernah mau bertobat. Ketika dia dipanggil Tuhan, ya, malaikat tanya, "Oi, mana pertobatanmu?" Lah kita bingung. Hah, pertobatan? Maksudnya gimana sih? Waduh, Tuhan enggak ngerti dia ini, ya. Tuhan bilang, "Coba tanya lagi." Tuhan itu begitu baik, Bapak Ibu Saudara. Tapi ingat ya, ada malaikat-malaikatnya. Malaikat-malaikatnya. Malaikat-malaikatnya itu disiplinnya tinggi. Disiplinnya sangat tinggi. Ya. Jadi jangan sampai malaikatnya bilang, "Tuh Tuhan, nggak ngerti dia dibilang pertobatannya mana." Ya. Udah, campakan aja. Selesai hidupnya. Tapi kalau engkau bertobat dari dosamu dan berkata, "Tuhan, aku memang tidak layak, tetapi darah-Mu yang sudah melayakkanku, dan aku mau bangkit Tuhan bersama dengan Engkau. Hari ini aku tidak akan melakukan dosa itu lagi. Aku percaya Tuhan Yesus menyanggupkanku." Dalam nama Yesus. Ngeliat di temannya sebelah, ya, lagi ngepas-ngepus. Rasa kedagingannya gimana? Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus. Pengen juga gak? Oh bisa pengen itu. Ya, bisa pengen banget itu. Makanya Tuhan bilang, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jangan dekat-dekati orang itu. Menjauh aja, supaya engkau tidak berdosa. Mulutnya, kayak kemarin itu Komsel itu, ya, beberapa anak muda bilang, "Ya pastor, mereka itu ngomongnya kotor, jorok. Pingin juga saya balasnya biar dia tahu rasa."
Ya, pengen juga saya balasnya biar dia tahu rasa. Jangan, tinggalkan saja orang seperti itu. Nggak usah diladeni. Jangan sampai engkau dikontrol oleh orang lain. Amin. Kalau orang lain toksik, engkau nggak perlu toksik. Amin. Ini mana anak-anak muda nih? Iya dong, hindari saja. Ya, abaikan saja. Orang-orang yang berbuat jahat lebih daripada itu ada nggak? Ada banyak. Berzina nggak mau bertobat, main judi nggak mau bertobat, ya minum minuman keras nggak mau bertobat. Ayo bertobat. Ada banyak orang-orang yang minum minuman keras, akhirnya mereka tiba-tiba is dead, ya karena ya minum oplosan begitu. Waduh, hancur paru-parunya. Nih, orang-orang yang kesehatan nih, Pak Sumerman, Desi, betul enggak Pak? Bisa menghancurkan paru-paru itu, minuman keras begitu. Tuh, ya kan, gila enggak sih? Minuman keras, alkoholnya 40% sampai 70% diminum begitu. Ya Tuhan, apa enggak hancur dalamnya? Aduh, ya, Bapak Ibu Saudara, ayo bertobat. Ayo hidup dalam pertobatan. Supaya kita masuk ke dalamnya. Kita perlu berjuang. Tiket sudah di tangan, tetapi kita tetap berjuang. Kita tetap berjuang. Jangan sampai kita jual tiket itu ke orang lain. Jangan sampai kita jual dan membiarkan tiket itu diambil sama setan. Jangan. Kita perlu yang namanya hidup di dalam persekutuan dengan Allah. Supaya apa? Supaya Tuhan itu, ya, Tuhan itu tidak bilang begini, kamu tidak pernah menganggapku sebagai Tuhanmu, enyalah daripadaku. Nah, kelar hidup lo. Tapi kalau kita membangun hubungan dengan Tuhan, kita terus berdoa, ya, setia berdoa, setia baca firman, membangun mengenal Dia. Ya, dalam pencobaan kita tetap berdoa, tetap berkata, Tuhan terima kasih untuk pencobaan yang aku alami, untuk sakit penyakit yang aku alami, untuk hal-hal seperti ini yang tidak enak yang aku alami. Terima kasih Tuhan Yesus. Itu artinya engkau tetap percaya kepada Dia. Dan ketika akhir nanti Tuhan berkata, anakku, engkau telah berjuang sedemikian rupa, masuklah bersama-sama dengan aku. Makan dan minum bersama-sama dengan aku. Ada nggak ayatnya begitu? Ada. Ayo, jangan bosan-bosan berjuang. Mungkin engkau dikucilkan oleh keluargamu karena imanmu kepada Tuhan. Jangan berhenti berjuang. Saya yakin dan percaya Yesus berkata, anakku, jangan berhenti berjuang. Intinya adalah, ayo kita berjuang bersama dengan Tuhan. Katakan amin. Jangan sampai kita masuk ke dalam tempat kertak gigi yang penuh dengan ratap dan tangis. Seharusnya kita masuk ke dalam perhentian kekal bersama dengan Allah Bapa. Di situ ada damai sejahtera, sukacita, tidak ada lagi air mata. Tidak ada lagi penderitaan. Tidak ada lagi yang namanya pencobaan. Tidak ada lagi yang namanya kesusahan. Yang ada hanyalah berkat Tuhan yang melimpah. Katakan amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita datang kepada Tuhan pagi hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Iya. Oke, nanti Pastor minta Nehemia Gio untuk berdoa syafaat ya. Oke. Ngomong-ngomong, mana gitar saya tadi saya taruh? Kenapa tidak ada? Biasa saya taruh di sini. Oh, lupa. Haleluya. Udah tadi malam lagi komsel, saya bilang lagi komsel malam. Selamat pagi. Ini mikirnya ini kayaknya morning prayer deh nih. Maklum ya Bapak Ibu Saudara ya. Haleluya. Yuk kita datang sama Tuhan. Yuk kita bersyukur kepada Dia. Dia Tuhan yang tidak pernah menganggap engkau remeh, tetapi Dia memandang engkau begitu berharga di hadapannya.
engkau begitu berharga di hadapannya. Mari Bapak Ibu Saudara, engkau yang mungkin merasa tidak berharga di hadapan Tuhan, datang kepada Tuhan pagi hari ini. Hidupmu berharga bagi Allah, tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Mari angkat tanganmu, katakan sama-sama. Buluh yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Buluh yang terkulai takkan dipadahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Sekali lagi katakan sama-sama. Buluh yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Mari bersyukur. Ku bersyukur, kami berterima kasih. Kau jadikan setiap kami berharga di mata-Mu, ya Yesus. Ini sisa hidup kami. Kami mau berbuah bagi-Mu. Kami mau taat kepadamu Tuhan. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu. Oh, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu Tuhan. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Haleluya. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku.
hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita, sebab Dia Tuhan yang sudah berjuang bagi kita, bahkan selalu berjuang setiap hari, mengingatkanmu akan dosa-dosamu supaya kita bertobat, mengingatkan supaya kita hidup dan tinggal di dalam Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, jangan sia-siakan hidupmu, sebab engkau berharga di mata Tuhan. Hiduplah, jagalah kekudusanmu di hadapan Tuhan. Hiduplah seturut dengan firman Allah, sebab kita harus berjuang untuk masuk ke dalam pintu yang sempit itu. Bapa, berkati umat-Mu, kekuatan yang baru daripada Tuhan biar mengalir buat mereka. Kuduskan mereka, ampuni mereka ya Tuhan. Tolong mereka ya Bapa, tolong setiap kami Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang ada bagi setiap kami. Terima kasih biar pemberitaan firman-Mu pagi hari ini memberkati dan mengokohkan iman kami. Di dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Silahkan Brother Nehemia Gio berdoa syafaat. Bapa yang terhormat di kerajaan surga, terima kasih Bapa, kami ucap syukur atas pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa atas kebaikan kemurahan-Mu di dalam setiap panjang kehidupan kami. Bapa, pada saat ini kami naikkan doa syafaat kami berdoa untuk bangsa negara kami. Bapa, berkati bangsa negara kami, kepulihkan, keberkati, keurapi, berkati juga presiden kami dan juga pemimpin kami dari tingkat pusat hingga ke tingkat daerah. Keberkati, keurapi mereka supaya mereka memimpin bangsa negara kami ini dengan urapan yang daripada Engkau. Ya Bapa, berkati juga sumber daya alamnya, jauhkan dari yang jahat, jauhkan dari merbahaya, jauhkan dari kecelakaan, dari bakar hutan. Bapa, yang Kau berkati sumber daya alamnya, keberkati pembangunan-pembangunan di negara kami dalam nama Yesus. Keberkati Bapak. Bapak, kami juga berdoa untuk kota kami Palangkaraya. Keberkati urapi kota Palangkaraya ini. Kami minta hujan Bapak untuk membersihkan udara kami kota Palangkaraya ini, karena pada saat ini sedang kabut asap. Dan keberkati keurapi Bapak dalam nama Yesus. Kami minta hujan dalam nama Yesus. Bapak, kami juga berdoa untuk pembangunan gereja kami yang di Geobos. Berkati urapi pembangunan gereja kami Bapak, supaya gereja kami cepat selesai untuk kami pakai untuk pujian dan kemuliaan nama-Mu. Untuk memenangkan ibu jiwa juga Bapak, kami berdoa Bapak, keberkati urapi gereja kami. Bapak, kami juga berdoa untuk Pastor Alpa, Pastor ini, keberkati keurapi mereka, kekuatan, keteguhan urapan selalu ngalir buat mereka dan keteguhan mereka. Kau juga berkati mereka, Kau berkati pelayanan mereka supaya banyak memenangkan jiwa-jiwa dan kepakai lebih-lebih lagi mereka Bapak. Bapak juga kami berdoa untuk Pendeta Firman, keberkati urapi dia Bapak, seluruh keluarganya dan pelayanannya, supaya nama pun semakin dipermuliakan dan banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Di dalam nama Yesus berdoa Bapak. Bapak, kami juga berdoa untuk umat-umat-Mu pada saat ini yang berada di Zoom ini maupun di YouTube nanti. Berkati urapi Bapak, supaya iman kami tetap kuat, supaya Engkau menjaga, melindungi, menyertai kami. Pasal teguhkan iman kami dalam nama Yesus. Berkati Kau tolong kami Bapa, supaya kami hidup benar-benar dalam pertobatan. Kau ampuni dosa kami, kelayakan kami, Kau berkati, Kau urapi kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Bapa, dalam nama Yesus, kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan Bapa, karena Kau Allah yang sanggup, Allah yang hidup, Engkau Allah yang selalu menolong kami. Bapa Tuhan Yesus Kristus, kami akhiri doa kami dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Oke, thank you ya Brother Nehemia. Ya Bapak Ibu Saudara, demikian doa pagi kita bagi Bapak Ibu Saudara yang baru bergabung. Selamat datang. Dan nanti kalau misalnya Bapak Ibu Saudara ingin mendapat siaran ulang,
Bapak Ibu Saudara bisa klik linknya di grup ya setelah diupload setelah ini. Dan kalau Bapak Ibu Saudara ingin dilayani konseling, didoakan, bisa hubungi di nomor 0821 5427 0907. Saya ulangi lagi, 0821 5427 0907 ya. Nanti kita akan tulis di captionnya, atau Bapak Ibu Saudara lihat di CC Worship atau CC Worship, double C CC Worship ya. Klik saja keywordnya, nanti akan kelihatan itu ya. Di subscribe, di like, comment, share ke yang lain supaya semakin besar kerajaan Allah diperlebar ya. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin dibaptis, kita akan buka pembaptisan itu segera ya. Silahkan daftar dan langsung daftar ke saya supaya nanti kita akan layani, kita akan buat jadwal supaya ketika pembaptisan itu biar ramai-ramai saja ya. Jadi seru, oke? Nah, nih hari ini untuk pengumuman komsel kita tiadakan, komsel online maksudnya ya, jam 1 siang karena saya akan bertemu dengan Korwil di Palangkaraya, dan saya akan berkenalan dengan mereka, dan kemungkinan di minggu-minggu yang akan datang biar mereka juga datang ibadah ke tempat kita. Oke, dan kita juga bisa ke tempat mereka dan saling mengenal satu dengan yang lain. Puji nama Tuhan, mereka menyambut dengan baik dan dengan ramah. Saya mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan membuka jalan ya. Oke, itu saja pengumumannya. Besok kita akan ibadah, dan besok juga jam 1 pagi kita akan doa api ya. Siapa di sini yang diberkati oleh doa api? Boleh lambaikan tangan. Wow, dahsyat ya. Dan 4.30 hari Minggu besok kita juga akan tetap morning prayer ya. Jadi walaupun setengah jam, tapi kita mau setia sama Tuhan. Besok kita akan ibadah jam 9 pagi. Mari Bapak Ibu Saudara, kita semua hadir yang di Palangka. Kita akan belajar lebih dalam lagi tentang Yesus. Oke, Tuhan berkati semua. Shalom, selamat pagi, dan yuk sama-sama, ini mana nih? Ya, ini caranya nih. Iya. Yuk sama-sama kita saling menyapa ya. Tuhan berkati. Selamat pagi. Pagi semuanya. Salam. Pagi Pak Sumerman. Tuhan berkati. Pagi Pak. Tuhan berkati. Selamat pagi anak muda. Doa sepat Gio tadi mengalami perkembangan luar biasa tuh anak muda nih. Doa sepat mantap sekali kadang-kadang. Salam. Salam. Ya. Tuhan berkati. Salam. Salam Oksa. Salam Robi sekeluarga. Ya, salam. Berkati kita semua. Ya. Ibu Monik. Selamat pagi. Ibu ibu semuanya yang ada. Belum saya sebutkan. Berkati. Aja kita semuanya Pagi diberkati Bu oleh Kambang. Selamat pagi Bu Ya, Bu Kambang. Bu Ibu Sainah nih, mana Ibu Sainah nih? Esther, Bu Kartini, Bu Suri. Selamat pagi. Suri. Ini ada Napa Elova, selamat pagi. Ada Cuanci Angelina, selamat pagi ya. Kalau kalian mau kita invite ke grup boleh ya. Nanti bisa WA kita biar kita invite ke grup morning prayer supaya terima firman tiap hari, supaya dibimbing setiap hari dan didoakan tiap hari. Ini Erik juga nanti Pastor undang ke morning prayer ya, grup ya. Oke. Ya. Tuhan berkati semua. Mandi. Salam. Ibu Eni. Pak Hendri. Salam. Hendri, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Pak Subandri, mana Pak Subandri? Salam. Murah nih murah. Pak Yohanes Subandri kayaknya ada gabung nggak ya tadi ya? Ada ya? Nggak tahu, saya lupa. Ada apa? Nggak ada. Oke. Itu aja ya, Bapak Saudara ya.
Yuk, ya. Selamat pagi, Yuk. bye-bye. God bless you. God bless you. Selamat Lima pagi. langkah, kalau keluar pakai motor, pakai masker, oke? Masih, Eh. ya masih tebal kabutnya. Oke, bye-bye. God bless. Semangat, semangat, semangat.